Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Anda sekalian yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Senang sekali bisa bertemu dengan kalian. Baik, sebelum memulai, apakah boleh Ibu memperkenalkan diri? Nama Ibu Amelia Rahmadanti, Ibu tinggal di Jakarta Timur, lebih tepatnya di daerah Cilacap. Apakah ada yang dekat dengan rumah Ibu? Wah, lumayan banyak sekali ya. Bolehlah sekali dua kali mampir ke rumah Ibu. Iya. Apa sih kegiatan Ibu? Apa kesibukan Ibu sekarang ini? Ibu sedang kuliah di Universitas Indraprasta semester 4 dan Ibu sedang menjalankan tugas. Iya, baik. Nah, sebelum mulai, pasti banyak dari kalian yang bertanya-tanya, Ibu mau ngapain sih kesini? Apa tujuan Ibu datang ke kelas ini? Baik, oke. Kedatangan Ibu ke kelas ini untuk memperkenalkan layanan informasi. Apa itu informasi? Pada yang tahu? Iya, kurang lebihnya seperti itu. Layanan informasi itu adalah kegiatan atau usaha untuk membekali apa? Membekali berbagai macam pengetahuan supaya kita dapat memutuskan tujuan hidup kita apa. Kita dapat memutuskan segala sesuatu dari informasi tersebut. Nah, apa sih materi tentang layanan informasi ini? Nah, Ibu akan memberikan materi tentang pengembangan diri dari layanan informasi ini. Ibu akan memberikan informasi tentang pengembangan diri. Apa itu pengembangan diri? Ada yang tahu? Baik. Pengembangan diri itu adalah upaya untuk individu memenuhi apa? Memenuhi segala sesuatu kebutuhan terhadap aktualisasi diri. Ini kebanyakan orang menginginkan ini, menginginkan kehidupan yang sukses, menginginkan kehidupan yang luar biasa. Baik. Jadi apa aja sih pengembangan diri ini? Apa yang harus dilakukan untuk pengembangan diri ini? Nah, yang pertama itu ada tugas-tugas perkembangan masa remaja tentang kemampuan dan perkembangan pribadi. Nah, apa aja tuh tugas-tugasnya? Yang pertama ada menerima fisiknya. Contoh nih, menerima fisik. Ibu kan pendek. Nah, Ibu tidak mementingkan tinggi pendeknya Ibu, karena yang Ibu pentingkan itu adalah perkembangan pribadi Ibu, kualitas pribadi Ibu. Yang kedua tugasnya itu adalah mencapai kemandirian emosi. Nah, kemandirian emosi seperti apa? Seperti emosi terhadap orang tua, terhadap teman sebaya, bahkan terhadap sekitar kita. Yang ketiga itu ada pengembangan keterampilan. Apa sih pengembangan keterampilan? Itu kan banyak sekali ya. Nih, salah satunya termasuk contoh keterampilan berkomunikasi. Berkomunikasi terhadap siapa? Terhadap siapapun, terhadap teman sebaya, terhadap guru, bahkan terhadap orang tua. Ya. Terus yang keempat ada menerima dirinya sendiri. Nah, ini menerima dirinya sendiri. Misalkan kayak Ibu berusaha pengen menyanyi, tapi Ibu tidak mendukung untuk menyanyi. Jadi Ibu terima dan Ibu berusaha lagi untuk mencari bakat yang lainnya. Seperti itu. Dan yang kelima itu ada sikap dan perilaku kekanak-kanakan. Jadi kita harus bisa menyesuaikan diri, emosi kita terhadap lingkungan. Ya, seperti itu. Baik, yang kedua itu ada perlunya pengembangan kebiasaan dan sikap dalam keimanan. Keimanan itu artinya apa? Sudah tahu semua kan? Kita harus perlu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke, kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Karena dengan kita menuntut ilmu dan kita mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa, maka hidup kita akan berjalan dengan lancar. Baik, karena kan ada pepatah bilang, kalau misalkan kita berusaha tapi tanpa doa, itu akan mustahil. Jadi kita harus berani berusaha, harus adanya doa. Yang ketiga itu ada mengenal bakat. Nah, mengenal bakat ini usaha yang dilakukan mengenal bakat. Yang pertama observasi. Nah, observasi ini apa sih? Nah, kita harus mengetahui observasi. Misalkan kita harus mengetahui dari kegiatan sehari-hari kita. Misalkan kegiatan sehari-hari kita sering menyanyi. Setelah kita mengobservasi, kita mengklarifikasi. Nah, apa ini mengklarifikasi? Jadi setelah kita mengobservasi, kalau misalkan kita suka nyanyi, kita mengklarifikasi, apakah benar ini kita bisa menyanyi? Nah, kalau misalkan kita sudah menentukan, kita sudah mengklarifikasi, kemudian kita berlatih.
Karena bakat itu tidak ditentukan dari lahir, sejak lahir. Ada yang dari sejak lahir, ada juga yang tidak. Karena bakat itu, kalau kita berlatih terus, kita berusaha, nah itu akan muncul bakat kita itu. Ya. Terus setelah kita berlatih-latih, apa nih yang kurang? Satu yang paling terpenting, itu adalah lingkungan yang mendukung. Misalkan kalau kita suka bernyanyi, tapi lingkungan kita itu jauh dari kata bernyanyi, itu akan susah untuk menjalankan bakat kita. Jadi kita harus datang ke tempat yang lingkungan yang mendukung. Tuh. Terus yang terakhir, perlunya hidup sehat. Nah, ini yang paling terpenting. Kalau kita berusaha tapi hidup kita tidak sehat, itu akan menghambat perjalanan kita untuk mengembangkan pribadi. Jadi hidup sehat itu pola makan kita yang baik, kesehatan mental kita yang baik, ya, seperti itu. Itu saja dari Ibu informasi tentang pengembangan diri. Kalau misalkan ada yang kurang, nanti bisa tanyakan lagi kepada Ibu. Baik. Sekian dan terima kasih. Terima kasih waktunya untuk Ananda dan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.